天地不仁，以万物为刍狗。我是大珠峰，张小凡。Hai Sobat Donghua, di video kali ini Mimin akan merekomendasikan donghua-donghua baru yang rilis di tahun 2023 ini. Donghua baru ini akan Mimin bagi ke beberapa part karena lumayan banyak donghua yang rilis di tahun ini. Semua donghua yang baru yang akan Mimin rekomendasikan berdurasi 20 menit ke atas. Jadi Sobat Donghua tidak perlu ragu untuk soal grafiknya. Karena rata-rata donghua yang berdurasi 20 menit ke atas sudah menampilkan grafik yang sangat memukau. Dan sebelum masuk ke inti video, ada baiknya jika Sobat Donghua menekan tombol subscribe di kanan bawah video ini. Karena satu like dan subscribe dari Sobat Donghua itu sangat berarti bagi Mimin. Plus, Mimin juga tambah semangat untuk upload video setiap harinya. Oke, langsung saja ke rekomendasi donghua-nya. 三师兄，这里真的能抓到吗？ Di urutan kelima ada Lineage Immortal. Bagi Sobat Donghua yang suka dengan MC yang super dingin tapi overpower, kalian bisa nonton donghua ini. Donghua ini menceritakan kisah anak cerdas bernama Wang Ling dengan orang tua yang penuh kasih sayang terhadapnya. Wang Ling memiliki tekad untuk menjadi seorang immortal agar dapat melindungi orang tuanya yang seringkali mendapat perlakuan kurang baik dari keluarga utama mereka. Dan karena itu Wang Ling dengan tekad yang kuat berusaha untuk diterima di Sekte Hengyu, sebuah akademi immortal ternama. Meskipun ia gagal dalam ujian awal karena kurangnya akar spiritual yang memadai, Wang Ling tetap melanjutkan upayanya dengan nyawanya sebagai taruhan. Dan saat hidupnya akan berakhir, tiba-tiba saja mutiara penentang surga yang telah menantikan pemiliknya selama berabad-abad akhirnya memilih Wang Ling sebagai pemilik barunya. Dengan adanya bimbingan mutiara penentang surga dan juga di bawah bimbingan Nascian Sol si Tunang yang tinggal di mutiara itu, akan membuat Wang Ling menjadi salah satu immortal yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian di urutan keempat ada Transcending the Nine Heavens yang menceritakan pedang sembilan langit yang didambakan oleh semua orang. Tapi karena memegang pecahan pedang sembilan langit yang menjadi incaran semua orang, Chu yang jatuh ke dalam jebakan yang membuatnya kehilangan nyawa. Pada akhirnya dia menyesal meninggalkan Mo Qingwu, satu-satunya wanita yang dia cintai, dan berharap dia dapat lebih banyak menunjukkan cintanya. Tapi berkat pedang sembilan langit, Chu yang berhasil bereinkarnasi ke dalam tubuhnya sebelum usia 16 tahun. Dan pada saat itu dia berjanji akan mengubah pilihannya dan mencegah kematian Mo Qingwu. Urutan ketiga ada Strolling the Heavens. Bagi Sobat Donghua yang suka dengan donghua Perfect World, mungkin kalian juga bisa nonton donghua ini. Karena dua-dua ini ditulis oleh orang yang sama, tapi sifat karakter dari MC-nya berbeda sangat jauh. Di ujung gelap dan beku alam semesta terdapat 9 mayat naga raksasa yang terikat dengan peti perunggu kuno. Sepertinya mereka telah ditempatkan di sana sejak lahirnya alam semesta. 33 teman sekelas mengadakan reuni setelah lulus. Persahabatan mereka diuji ketika peti perunggu kuno membawa mereka menjauh dari bumi dan tiba di planet yang tidak diketahui. Keinginan untuk hidup memaksa mereka untuk mengikuti jalan para dewa kuno dan masuk ke dunia kultivasi. Akankah ada di antara mereka yang mencapai keabadian atau mereka semua akan mati di sepanjang jalan? Donghua baru urutan kedua ada Martial God Asura. Donghua ini berkisah tentang seorang anak bernama Chu Feng yang disia-siakan oleh klannya, yaitu keluarga Chu. Dia dikucilkan karena tidak adanya martial bloodline dari keluarga Chu. Chu Feng hanyalah anak angkat dari keluarga Chu Yuang. Walaupun dalam keluarga tersebut Chu Feng sangat disayangi, tapi keluarga lain tidak bisa menerima, malah Chu Feng sering jadi bahan bulian. Saat ada di Sekte Dragon Asura, Chu Feng tidak menonjol, malah dia menjadi murid luar dan tidak ada yang tahu kekuatan kultivasinya. Anak-anak dari keluarga Chu membencinya dan selalu membuat masalah dengannya. Hingga akhirnya Chu Feng bisa memecahkan telur yang disegel di alam spiritualnya. Dan jadilah Egi. Dengan bimbingan Egi, kekuatan Chu Feng meningkat dengan luar biasa. Urutan pertama atau yang terakhir ada Azura Legacy atau Demon Hunter. Donghua ini juga satu studio dengan donghua Throne of Steel. Di dunia yang bernama Changyuan, umat manusia hidup dengan damai. Namun di salah satu desa di dunia tersebut, tiba-tiba saja muncul monster jahat yang mulai menyerang penduduk dan membakar desa. Mencuang, seorang anak kecil yang melihat kejadian tersebut, berusaha menolong dan melawan monster jahat itu. Saat monster itu akan membunuh Mencuang, tiba-tiba ibunya datang menolongnya. Penampilan ibunya terlihat berbeda dan juga sangat kuat. Ternyata ibu Mencuang adalah seorang dewa. Meskipun seorang dewa, namun ibunya harus terbunuh tepat di depan matanya. Akhirnya Mencuang berlatih dengan sangat keras dengan harapan suatu hari nanti bisa membalas kematian ibunya. Namun hari-hari damainya terganggu ketika pertunangan pernikahannya dibatalkan.
ditambah dengan invasi oleh pasukan asing dan tempat perlindungannya jatuh ke tangan musuh. Untuk melindungi penduduk kota Ning, ia mengambil pedangnya dan bersumpah menjadi dewa yang terkuat. Jadi itu saja Donghua yang bisa Mimin rekomendasikan di part 1 ini. Dan sebelum pergi, ada baiknya jika Sobat Donghua menekan tombol subscribe di kanan bawah video ini agar channel Sobat Donghua semakin berkembang ke depannya. Mari kita sama-sama membuat film animasi Donghua ini dikenal dan diminati banyak orang. Saya Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.